merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bawah naungan dari PMI atau Palang Merah Indonesia. Dan tentunya karena kita ini merupakan UKM, jadi kita tetap di bawah bimbingan dari kemahasiswaan jurusan fisioterapi. Ada dua ya namanya kita, jadi ada KSR-FT atau KSR Unit jurusan fisioterapi. Itu untuk nama yang dikenal sebagai untuk masyarakat luas atau dunia luar, dan untuk Desipena itu sendiri merupakan nama untuk internal dari jurusan fisioterapi itu sendiri. Desipena itu sendiri merupakan kepanjangan dari Pemuda Siaga Peduli Bencana. Itu merupakan program pemerintah pada waktu itu yang beranggotakan mahasiswa yang bergerak di lingkup Kepalang Merahan. UKM ini itu merupakan wadah atau kegiatan bagi mahasiswa yang ingin mengabdikan diri sebagai anggota dari Palang Merah Indonesia. Itulah Desipena atau UKM jurusan fisioterapi. Visi dan misi KSR Unit jurusan fisioterapi seiring dengan visi dan misi jurusan fisioterapi Poltekkes Surakarta. Berdasarkan dengan ADART bab 7 pasal 7 tentang landasan dan sifat UKM KSR Fisioterapi atau Desipena jurusan fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Tridharma Perguruan Tinggi, visi dan misi jurusan fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta, UUDKM, dan prinsip dasar Gerakan Palang Merah. Adapun tujuan dan fungsi dari KSR Unit jurusan fisioterapi antara lain tujuan mempersiapkan mahasiswa agar selalu siap siaga terhadap bencana, dan anggota UKM Desipena diharapkan mampu untuk menerapkan ilmu yang telah didapat. Fungsi dari UKM Desipena yang pertama adalah pengembangan kemampuan mahasiswa di bidang kesiapsiagaan terhadap bencana, dan yang kedua adalah mampu menolong siapapun yang memerlukan pertolongan secara profesional dan sukarela. Halo, saya Genda. Saya merupakan salah satu pengurus KSR jurusan fisioterapi pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada awalnya KSR jurusan fisioterapi bernama Desipena dan merupakan salah satu KM di jurusan fisioterapi. Nah, kemudian pada tahun 2019 setelah diskusi antara pengurus dengan dosen, akhirnya kita membentuk Desipena diubah menjadi KSR. Nah, kenapa seperti itu? Agar kita bisa latihan rutin setiap minggunya, dan akhirnya kita mendaftar KSR ke PMI Karanganyar, dan puji Tuhan pada tahun 2019 kita diberikan ACC atau diberikan jadwal disetujui oleh PMI Karanganyar untuk menjadi KSR. Nah, oleh karena itu kita sekarang menjadi di bawah dua naungan, yaitu PMI Karanganyar dan juga jurusan fisioterapi Poltekkes Surakarta. Terima kasih.
yang kepo apa sih kelebihan masuk dan gabung di UKM ini. Jadi di UKM KSRFT ini kita tuh belajar tentang kepalang-merahan, terutama pertolongan pertama atau kegawat daruratan. Nah, besok teman-teman tuh bakalan dapet mata kuliah yaitu FT kegawat daruratan. Jadi teman-teman tuh kalau udah join bakalan lebih siap dan paham lebih awal dibanding yang lain. Nah, kita tuh juga nggak jarang juga ditunjuk untuk jadi tim medis dalam beberapa event-event olahraga untuk menangani pemain yang cedera. Jadi bisa banget nambah pengalaman-pengalaman teman-teman nih dalam menangani pasien. Keren banget kan? Nah, terus ini yang paling penting, kalau kalian ikut dan gabung dalam UKM ini, kalian bisa dapat SKKM. Nah, menarik banget nggak tuh? Nah, kalau mau kepo-kepoin nih tentang Instagram kita, bisa banget follow di @ksrft_polkesta. Atau kalau mau kepo-kepoin kakak-kakaknya nih yang nggak kalah menarik, bisa banget di nomor WhatsApp di bawah ini. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ido Favian, Ketua UKM Futsal jurusan Fisioterapi. UKM Futsal Fisioterapi adalah salah satu UKM olahraga yang ada di Poltekkes Surakarta yang menampung bakat olahraga khususnya di bidang futsal mahasiswa maupun mahasiswi fisioterapi. Biasanya kami melakukan latihan rutin itu seminggu 2 kali, yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Dan untuk lapangannya biasanya kita di lapangan futsal Singapuran, kalau enggak ya di lapangan futsal Budi Langgeng yang dekat dengan kampus 2. Selain latihan rutin, biasanya kami melakukan fun futsal itu setiap 2 minggu sekali. Untuk fun futsal bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa jurusan fisioterapi. Selain latihan rutin dan fun futsal, untuk mengasah kemampuan kita setiap 1 bulan sekali, kita melakukan sparring bersama jurusan lain. Selain itu, kegiatan lain kita adalah menjadi panitia turnamen futsal saat ada acara di kampus maupun acara antar kelas. Kita sering menjadi panitianya juga. Selanjutnya ada struktur kepengurusan UKM Futsal jurusan Fisioterapi. Yang pertama ada ketua, yaitu saya sendiri Ido Favian. Selanjutnya ada wakil saya yang bernama Sinta. Terus sekretaris 1 ada Dian Rosita, dan sekretaris 2 ada Widuri. Selanjutnya ada bendahara, yaitu bendahara 1 ada Daru Gofar, dan bendahara 2 ada Febri. UKM Futsal jurusan Fisioterapi juga pernah meraih beberapa juara, antara lain yang pertama ada juara 2 futsal putri, dan yang kedua ada juara 2 futsal putra pada event Futsal Fisio Cup. Selain itu, UKM Futsal jurusan Fisioterapi juga pernah meraih juara pada event Disnatalis Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kalau teman-teman mau daftar, caranya gampang sekali. Kalian bisa kontak CP-nya yang telah tertera di atas. Kalau sudah join, nanti bakal kita buatin grup WA untuk mempermudah mencari informasinya. Futsal Visio, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Perkenalkan, nama saya Muslihur Rohis Madani selaku Ketua Koperasi Mahasiswa Jurusan Fisioterapi atau yang disebut KOPMA. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru jurusan fisioterapi angkatan 2020. Koperasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya, dan bagaimana cara untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai koperasi pada kehidupan kampus. Dalam video profil yang singkat ini, kami akan menyampaikan apa itu KOPMA dan apa saja keuntungan dari KOPMA dan bagaimana cara bisa bergabung dengan KOPMA. Selamat menyaksikan. Apa sih KOPMA Fisio itu? KOPMA Fisio merupakan koperasi yang dikelola oleh mahasiswa jurusan fisioterapi yang menyediakan kebutuhan kuliah mahasiswa sampai kebutuhan penyediaan barang untuk acara atau event tertentu dengan harganya terjangkau dan bersahabat dengan kantong mahasiswa. KOPMA bukan merupakan organisasi yang memiliki masa jabatan, sehingga ketika besok kalian sudah lulus, kalian masih bisa menjadi anggota KOPMA. Keuntungan menjadi anggota KOPMA Fisioterapi sendiri adalah sisa hasil usaha atau SHU. Yang kedua adalah harganya spesial. Yang ketiga dapat fisioterapi visit kit. Itu syarat dan ketentuannya berlaku ya. Selanjutnya pre-order untuk kebutuhan kuliah. Dan lain-lain, masih banyak kebutuhan dari KOPMA Fisioterapi itu sendiri. Nah, kan sudah dijelaskan dari sebelumnya, itu kan ada fasilitas atau keuntungan misalkan kita ikut KOPMA. Nah, misalkan kalian jadi anggota KOPMA, bisa mendapatkan di akhir itu sisa hasil usaha itu mencapai 40%. Nah, misalkan kita juga mau ikut pengurus, kita bisa mendapatkan 20% dari sisa hasil usaha. Misalkan digabungkan, kita bisa mencapai 60% dari sisa hasil usaha. Nah, ada keuntungan lagi, misalkan kalian ikut di KOPMA, kalian bisa mendapatkan harga spesial jika kalian beli di KOPMA. Bisa mencapai 10% potongan harga. Nah, dari situ kita mendapat keuntungan yang lebih. Misalkan kita menjadi anggota KOPMA. Terima kasih. Adalah produk-produk yang biasa dipesan di KOPMA Fisio. Yang pertama ada termometer. Lalu ada hammer, ada goniometer, pita ukur, visual analog scale, stetoskop, dan ada tensimeter. Nah, tadi kita biasa sebut sebagai Fisio Kit. Dua produk bestseller yang biasa dipesan oleh mahasiswa fisioterapi maupun non-fisioterapi. Seperti pin Polkesta dan juga Nemtek. Nah, selain produk-produk ini, ada juga produk yang biasa dipesan oleh mahasiswa fisioterapi maupun non-fisioterapi, seperti buku, kaos, dan sebagainya. Untuk kegiatan KOPMA Fisio sendiri itu ada rapat anggota tahunan atau RAT. Rapat anggota tahunan itu agenda wajib yang dilaksanakan setiap koperasi. Pelaksanaannya minimal setahun sekali. Tujuan dari RAT sendiri untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus serta memilih dan mengesahkan ketua baru. Untuk pelaksanaannya itu minimal 2 bulan setelah tahun buku lampau. Cara bergabungnya gampang, tinggal masuk ke Instagram KOPMA Fisio di @kopmafi, lalu hubungi nomor yang tertera, atau juga bisa klik link pendaftaran. Terima kasih.
Shalom teman-teman semua. Saat ini saya akan memperkenalkan UKM PMK, sejarah berdirinya PMK, visi dan misi, dan kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada dalam PMK. Persekutuan Mahasiswa Kristen Poltekkes Surakarta merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kerohanian Kristen dan berada di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa. PMK sendiri merupakan induk dari seluruh persekutuan Kristen dari wilayah Kampus 1, Kampus 2, dan Kampus 3. PMK wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Kristen yang masih aktif dalam Poltekkes Surakarta. Dan PMK berdiri sejak 10 November 2003 di Poltekkes Surakarta. Shalom, perkenalkan saya Nirmala Andani, biasa dipanggil Nirmala, dari jurusan Okupasi Terapi. Puji Tuhan, dalam PMK saya dipercaya menjadi Ketua UKM Pusat. Halo, perkenalkan nama aku Novi dari jurusan D4 Ortotik Prostetik. Puji Tuhan, di PMK ini saya menjabat sebagai Sekretaris Pusat. Shalom semua, perkenalkan nama saya Flaking Bali, saya dari jurusan Terapi Wicara. Puji Tuhan, tahun ini di PMK saya dipercaya sebagai Bendahara Pusat. Shalom, perkenalkan saya Dewiata Karina Hamid. Saya berasal dari jurusan Terapi Wicara. Puji Tuhan, saya dipercaya sebagai Koordinator Wilayah Kampus 1. Shalom teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ditenggan Prasetyo. Saya berasal dari jurusan Sarjana Terapan Terapi Okupasi. Puji Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk melayani PMK sebagai Koordinator Wilayah PMK Kampus 2 dan juga sebagai Ketua Harian PMK Kampus 2. Shalom teman-teman semua, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Matias Tera Ariandrika, biasa dipanggil Tera. Saya berasal dari jurusan Anafarma di Kampus 3. Di PMK sendiri saya ditugaskan untuk melayani sebagai Koordinator Wilayah Kampus 3. Selamat bertemu di PMK teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal. Situasi pandemi tidak bisa menghentikan anak-anak PMK untuk lebih lagi mengenal Tuhan bersama-sama. Dengan diadakannya ibadah online pada hari Jumat jam 11.30 waktu Indonesia Barat, Kampus 1, Kampus 2, dan Kampus 3 bisa beribadah bersama-sama secara virtual. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan teman-teman, pastikan kalian tergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan PMK. Caranya gampang banget, kalian tinggal mengisi link pendaftaran di Google Form dan kalian juga bisa langsung masuk grup WhatsApp pada link berikut ini. Selamat bergabung dan selamat bertemu teman-teman di PMK. Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru jurusan fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun ajaran 2021. Di sini saya Aditya Primajaya akan memaparkan sedikit tentang UKM Majelis Kerohanian Islam Fisioterapi. Majelis Kerohanian Islam Fisioterapi merupakan suatu media dakwah keislaman di jurusan fisioterapi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yang bertujuan untuk menghidupkan ajaran agama Islam di jurusan fisioterapi dan menjadi wadah bagi mahasiswa jurusan fisioterapi dalam belajar dan memperdalam agama Islam, serta menjadikan mahasiswa jurusan fisioterapi yang berkompeten dalam bidangnya dan kepribadian unggul dengan Islam. Visi misi Majelis Kerohanian Islam Fisioterapi mempunyai visi menjadi media dakwah keislaman di jurusan fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta dan sekitarnya yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian misi dari Majelis Kerohanian Islam Fisioterapi yaitu yang pertama, menghidupkan ajaran agama Islam di jurusan fisioterapi, menjadi wadah bagi mahasiswa jurusan fisioterapi dalam belajar dan memperdalam agama Islam, serta menjadikan mahasiswa jurusan fisioterapi yang kompeten dalam bidangnya dan kepribadian unggul dengan Islam. Sejarah berdirinya organisasi yang bernama Majelis Kerohanian Islam Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta atau biasa disingkat dengan MKIFT itu didirikan di Poltekkes Kemenkes Surakarta pada tanggal 17 Mei tahun 2019, yang mana Majelis Kerohanian Islam Fisioterapi ini berkedudukan sebagai UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang berada langsung di bawah naungan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta.